Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat malam. Malam ini, Rabu malam Kamis, ketemu lagi dengan Kak Tanti di Kelakar Pak Itam, di podcast Kedai Pak Itam. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya, episode yang sudah ke-14 atau 15 nih. Mudah-mudahan pemirsa sudah subscribe ya, like serta komen di podcast Kedai Pak Itam. Insya Allah banyak tema-tema menarik yang akan hadir selanjutnya. Dan malam ini kami kehadiran ibu-ibu cantik luar biasa, Masya Allah ini. Udah ijo-ijo, putih ijo, sampai menyesuaikan nih pakai baju putih ijo dengan ibu-ibu yang cantik ini. Nah, ibu-ibu ini kebetulan dari Perempuan Tani HKTI. Nah, HKTI itu apa? Nanti kita coba tanyain. Visi-visinya apa? Waduh, kok visi-misi ya? Yang penting berkumpulnya ibu-ibu sesama yang menyukai yang hijau-hijau ini tadi, apakah benar petani? Nggak mungkin ya, udah cantik-cantik gini. Tapi profesinya apa begitu? Kenapa suka bertani dan sebagainya? Mungkin nanti Ibu Ketua yang akan memperkenalkan satu-satu. Saya hanya memperkenalkan Ibu Ketuanya dulu. Ibu Ketuanya, Ibu Suci Akbari. Mungkin nanti Ibu Suci Akbari akan memperkenalkan siapa-siapa aja sih yang dibawa oleh beliau. Ya, yang saya kenal, yang udah legend nih, ini Umak Kame, ini Ibu Marwati, ya beliau yang sudah centang berenang gitu ya di dunia pertanian. Mungkin nanti kita pengen nanya sama beliau, memang ada pertanian di Belitung? Orang Belitung tuh nanam apa gitu. Nah ini ibu-ibu jangan tegang ya. Jangan formal ya, kita kelakar aja, santai aja. Oke, baik. Kita kasih kesempatan sama Ibu Suci Akbari. Silakan. Selamat malam, terima kasih Bu Tanti untuk tempat dan waktunya yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Akbari, Ketua dari Perempuan Tani HKTI Belitung. Dan saya di sini membawa bunda-bunda cantik. Sebelah kanan saya Ibu Marwati sebagai wakil ketua. Sebelah kiri saya Ibu Fitriani Yunus sebagai sekretaris saya. Dan Ibu Ibu Yusniar bidang OKK ya. Organisasi kaderisasi. Oke, nah siapa ini yang nak kita tanya dulu? Sebetulnya Perempuan HKTI ini ada bapak-bapak HKTI-nya gitu ya maksudnya. Berarti berinduk ke HKTI, gitu ya. Berarti kemudian ada Perempuan Tani. Kapan mulai ada Perempuan Tani di Belitung ini? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Kalau Perempuan Tani HKTI itu di Belitungnya itu sebenarnya dari tahun 2022. 2022. Cuman waktu itu aku dipinta dari provinsi sebagai ketua di Pulau Belitung. Pulau Belitung ya? Iya. Berarti bukan Kabupaten Belitung? Atau Kabupaten Belitung? Kabupaten Belitung sendiri lagi nanti. Iya, oke. Ada Ibu Siska di Beltim. Iya. Cuman pada saat itu aku ngerasa belum siap. 2020. 2022. Iya. Lumayan setahun lebih lah kayaknya, Bu. Kita dipinta terus. Baru aku bulan Juli ya, 13 Juli ya. 13 Juli 2023. 2023 kita mengadakan pelantikan. Jadi caretaker tuh hampir 1 tahun aku. Oh gitu, tanpa belum dilantik waktu itu ya? Belum dilantik. Artinya, oke. Terus setelah dilantik berarti dari Babel berarti? Iya, dari provinsi. Yang melantik HKTI. DPD Perempuan Tani. Iya. Oh, oke. Berarti ini ada di seluruh Indonesia? Iya. Visi misinya apa sebetulnya? Visi misinya
Iya, tidak apa-apa nyontek. Emang nggak apa-apa. biar 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 namanya nggak salah. biar nggak salah karena ini seluruh Indonesia ya. Mungkin Iya, banyak. takut sekali Betul, salah. betul. Sekarang kita ingin memberikan informasi kepada seluruh masyarakat ya, terutama di Kabupaten Belitung ini ada perempuan tani ya yang berbasic ibu-ibu nih berarti. Iya. Nah, ibu-ibu ini katanya harus menanam ya, apa yang mereka lakukan selama ini ya memang sudah visi misinya jadi HKTI tadi ya. Nah, itu kira-kira apa biar orang tahu gitu. Iya. Jadi Bu sebenarnya organisasi perempuan tani HKTI ini sayap dari HKTI. HKTI itu Oke, sendiri. HKTI tadi Himpunan Himpunan Kerukunan Kerukunan Tani Indonesia. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Berarti perempuan tani pusat juga ada ya sebetulnya. Iya. Oh iya, oke. But ke Jakarta sudah pernah ke pusat. Kalau saya Kalau yang sendiri Belitung belum. belum Bu. Oh, yang dari Belitung malah belum. Belum. Kira-kira kapan itu ada apa semacam Rapinmas atau mungkin apa? Belum ya? Belum. sih. Belum. Oke. Yang penting kita lihat bagaimana kiprahnya perempuan tani di Belitung. Kira-kira Bu Fitri, kegiatan apa yang pernah dilakukan? Yang pernah kami lakukan itu ada beberapa sih, belum banyak ya Bu ya, belum banyak. Tapi yang paling menonjol yang kemarin ya, kita mengadakan bazar. Oke. Bazar itu kita melibatkan dinas, Iya. dinas pertanian, dinas perikanan, pariwisata, UMKM, dan pelaku UMKM. Iya. Dinas KUPTK. KUKM PTK. Iya, iya. Hampir semua dinas lah waktu itu Bulog. Kita mengadakan pasar murah, terus ada acara parade kebaya, ada acara tes kesehatan gratis gitu. Ada acara apa waktu itu ya? Donor kemarin. Donor darah ya. Oh, Oke. bukan donor darah. Iya. Senam. Tes Senam. kesehatan. Senam, senam ya, bersama. oke. Yang ininya dispora. Iya, Dinas dispora. berinian dengan dinas dispora. Oh, kegiatannya. Iya. Oh. Jadi- Senam itu kita kerjasama dengan Dispora. Oh, oke. Jadi banyak dinas yang dilibatkan saat Banyak itu. dinas yang dilibatkan ya. Kalau Alhamdulillah. kegiatan yang Satu lain hari sih kita, kegiatannya. setengah hari. Setengah hari ya. Setengah hari. Iya, betul. Setengah Oh hari. iya ada lomba parade kebaya. Ada lomba parade kebaya. Hubungannya ini berarti para petani sekarang berkebaya gitu ya. Jadinya Enggak, Bu. dalam Jadi rangka. Jadi untuk gimana? perempuan tani sendiri Mm-mm. tidak semestinya petani. Nah, diceritain itu Iya. gimana? Jadi kita ini bisa kemana aja Bu? Iya. Ibaratnya kayak kita mendamping UMKM, walaupun di luar dari pengolahan perikanan dan pertanian, Pertanian itu sendiri, gitu ya. iya. Oh, oke, berarti anggota nih, karena udah cerita anggota. Berapa banyak anggota yang di Kabupaten Belitung perempuan tani HKTI? Kalau yang kita di SK kan sih 30. 30 orang. Banyak ya. Iya. Harusnya hadir di sini semua Iya. 30 orang. Biar Karena kita kan yang tahu dipinta tadi pasukannya. dikiranya nggak banyak, jadi kita yang hadir. Oh, enggak. Kita ngajak semua kok. Mereka kalau mau nonton ngobrol. Oh, mau nonton gitu aja. Semangat. Jadi pemirsa ini 30 orang ini Bu Suci hafal nggak semua? Siapa aja yang berkecimpung di keanggotaan 30 orang itu? Maksudnya profesi mereka tadi karena kan bukan petani semua, mungkin Iya, ibu-ibu iya. apa gitu misalnya. Yang paling banyak sih Yang pelaku paling banyak? UMKM. Iya. Pelaku UMKM, artinya mereka menggunakan bahan dari hasil tani itu sendiri. Iya. Mungkin Ibu siapa Bu Niar ya? Iya. Bu Niar bagian OKK ya tadi. Itu bidang apa itu Bu? Di OKK tuh maksudnya. Organisasi. Organisasi. Ada bidang yang lain Iya. selain di Banyak. OKK? Banyak. Misalnya apa aja? Ekonomi, Ekonomi, Iya. terus kemudian bidang budaya budaya. Nah, berarti tadi perempuan tani juga pasti ada bidang budaya yang Iya. menampilkan mungkin sejarah tani gitu ya, atau kemudian kiprah tani di dunia budaya, mungkin ada tari tani gitu juga. Benar nggak?
Ada lagu Tani nggak biar bisa nyanyi nanti di Kalau ujung? lagu Tani itu kita tuh ada lagu sendiri, ada Mas. Oh, Mar sendiri. Iya, kalau 30 orang datang kan bisa nyanyi tadi, bisa Mar. Benar gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih bagaimana Bu Marwati yang pasti kita taunya memang beliau di bidang pertanian. Sebetulnya perempuan tani Belitung ini maunya seperti apa sih Bu gitu? Baiklah. Sebenarnya kalau perempuan tani yang ada di Belitung ini, mereka itu pada dasarnya ingin membangkitkan masalah pangan yang ada di Belitung. Oke. Jadi di pertanian ini selain kelompok tani, mereka ada juga kelompok wanita taninya. Kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani ini mereka tuh kelompok wanita tani ini mereka itu bergerak di bidang pemanfaatan lahan pekarangan. Iya, pemanfaatan pekarangan di Belitung ini kebenaran di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Belitung ini ada kelompok wanita tani itu yang mereka itu mendapat bantuan dari pusat untuk mengelola halaman pekarangan untuk dimanfaatkan. Mereka itu masing-masing satu kelompok itu terdiri dari 30 orang. Nah, dari 30 orang ini mereka itu mendapatkan bantuan dari pusat itu berupa untuk membuat tempat bibit gitu ya. Bangunan untuk tempat bibit, terus lahan yang untuk ditanam. Kemudian itu semuanya bantuan dari ini. Dari kelompok petani wanita ini, mereka itu yang terdiri dari 30 orang ini nantinya mereka itu dikasih bibit juga. Dikasih bibit. Dengan mereka itu tidak banyak sebenarnya, hanya menyiapkan lahan dan juga untuk pembuatan rumah bibit tadi dan menanam. Jadi sekelompok ini nantinya tuh dengan dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, maka mereka itu yang 30 orang ini diwajibkan semuanya nanti dari kelompok itulah disebarkan sebanyak masing-masing 70 polybag untuk menanam. Nah, untuk menanam di rumah masing-masing, misalnya nanam cabai, nanam terong dan lain-lain. Jadi masing-masing di Belitung ini ada sekitar 30 kelompok tani, kelompok wanita taninya. Iya, jadi dari tahun 2019 sampai sekarang ini, jadi mereka tuh bantuannya 2 tahun. 2 tahun, misalnya 1 tahunnya bukan bibit, berupa uang. Berupa uang, nanti uang itulah dikelola dari mereka itu, baik untuk membangun rumah bibit, untuk membangun lahannya, membeli bibit. Nah, jadi selama 2 tahun ini, tahun pertama misalnya mereka tuh menerima 60 juta. Tahun kedua 30 juta dan tahun ketiganya sudah tidak menerima lagi. Nah, itu kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi yang paling berkembang itulah kelompok wanita tani inilah yang untuk masalah ketahanan pangan keluarga ya. Ketahanan pangan keluarga. Jadi dengan adanya KWT ini, kelompok wanita tani ini, jadi alhamdulillah lah gitu untuk masalah ketahanan pangan. Dan dari kolaborasi ini kami dari PKK saya kebenaran juga pengurus PKK Kabupaten Belitung sering mengadakan lomba nih, lomba pemanfaatan pekarangan. Nah, jadi kebenaran yang jadi juara itu justru kelompok wanita tani tadi. Karena mereka sudah memanfaatkan pekarangan semaksimal mungkin gitu. Nah, tapi di samping KWT ini juga, jadi ada juga petani-petani yang ada di Belitung ini, terutama yang mengelola sawah ya. Ada yang sawah di Membalong. Tani tadi yang mengerjakan. Bukan, jadi di kelompok tani lagi. Di antaranya ada juga wanita-wanitanya. Terus ada juga yang pemuda tadi ya. Pemuda tadi seperti di Batu Hitam itu, mereka kelompok dari pemuda-pemuda tadi telah mengelola lahan. Alhamdulillah mereka juga berhasil dan juga menerima penghargaan dari nasional gitu ya, yang pemuda-pemudanya. Nah, jadi itulah pada dasarnya di Kabupaten Belitung ini memang kebenaran saya juga basicnya dulunya di Dinas Pertanian 2 tahun sih, tidak lama. Di situ udah ada pensiun. Tapi masih mengabdikan diri nih. Masih mengabdikan diri di PKK Kabupaten Belitung kebenaran. Iya, jadi PKK itu kebenaran saya itu di Pokja 3 yang membidangi masalah pertanian tadi gitu ya, masalah lahan pertanian. Jadi selain menanam padi di sawah, mereka juga
terutama cabai nih, karena memang di Belitung ini harga cabai. Cabai Belitung. Iya, cabai Belitung. Jadi Kelakar yang akan sangat menarik. jadi banyak cabai menanam ini. cabai ini. Kebenaran di Dinas Pertanian itu yang induk dari masalah pertanian ini. Jadi mereka itu ada juga yang bidang yang membidang masalah kalau ada petani itu misalnya menanam cabainya ada hamanya, mereka ada turun spesial. Penyuluhnya lah. Iya, ada bukan penyuluhnya lagi, ada ada Benar-benar yang mengatasi. iya yang mengatasi. Seperti misalnya tanaman padi pernah kejadian di Ersaga waktu tanam padinya tengah-tengahnya ada hamanya gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah dengan ada dinas-dinas pertanian tadi mereka tuh bisa teratasi. Bahkan ada cabai yang petaninya hampir menangis karena tanaman cabainya itu Gagal lah. gagal mati gitu pucuknya itu mati gitu. Alhamdulillah. Maaf kalau sudah 1.000 misalnya. Mati pucuk. Mati pucuk. Iya, Nah, sampai jadi 1.000 sampai batang. iya waktu itu kebenaran baru sekitar tidak banyak lah tapi langsung ditangani oleh dinas pertanian. Berarti Ya. tidak jadi Jadi alhamdulillah ada jadi gagal gitu. Jadi itulah selain menanam cabai dan tadi KWT tadi mereka tuh berbagai macam tanaman. Tanam bumbu-bumbuan, tanaman sayur-sayuran. Nah, jadi untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Seperti contohnya kemarin itu di Belitung ini kan punya masalah ini balita tumbuh kembang yang ini stunting ya. Nah, stunting. Jadi kebenaran waktu itu saya masih di pertanian waktu itu. Jadi kebenarnya membidangnya masalah KWT tadi. Jadi di Tanjung Binga tuh ya. Tanjung Binga kan termasuk tinggi nih anak-anak yang kena stunting. Jadi dengan adanya KWT tadi, jadi mereka ibu-ibu yang memanfaatkan lahan pekarangan tadi membagi sayur-sayur itu ke mereka yang membutuhkan. Jadi dengan gratis karena mereka tadi kan dapatnya gratis juga gitu. Jadi dikasihkan ke balita yang kena stunting gitu. Oke. Nah, ini terkait yang KWT tadi, apakah mereka juga boleh menjual itu tadi? Kan tadi bagi-bagi. Boleh. Jadi boleh Boleh dijual. dijual ke pasar. Boleh dijual ke pasar. Itu nanti sebagian masuk uang kas. Iya, untuk membeli bibit lagi gitu. Kalau enggak gitu kan mati suri nantinya kalau misalnya. Jadi kebenaran. Iya, jadi kebenaran juga di pertanian ini kan hasil-hasil KWT tadi ditampung dalam pasar tani setiap bulannya awal bulan. Nah, itu kelompok-kelompok dari wanita tani jadi dengan pelaku UMKM. Dengan pelaku UMKM. Iya, jadi rata-rata ini wanita lah, yang rata-rata wanita gitu. Berarti ini perempuan tani Belitung ini benar-benar memotivasi. Iya. Ya? Ada kunjungan-kunjungan nggak misalnya? Ya, kami udah Banyak kami kunjungan sampai ke Selat Nasi. Selat Nasi. Yang seru lah. Ya, cerita Bu. Apa yang mana yang seru? Ibu lah terus cerita. Ya, enggak apa-apa Ibu aja terus. Jadi kalau Ini masalah kita enggak apa-apa lah nih biar aku megang. Ibu di sini ya Bu. Aku jepit ya. Jadi Semua jadi kalau masalah kunjungan yang sangat menarik itulah memang jadi mereka tuh sebenarnya sangat senang kami kunjungi dan kami pun istilahnya memberi semangat kepada mereka dan juga memfasilitasi apa yang mereka butuhkan. Misalnya mereka ingin perizinan apa, misal gitu. Jadi kami dari kelompok wanita tani inilah. Jadi kami ini profesinya bukan petani, tapi kami ini ada juga lah sebagai yang memang penghubung. Jadi kami ini adalah penghubung. Tadi kan di awal kita nyangkanya ini cantik-cantik petani. Tapi kita ada informasi lain. Jadi kita di kebun sendiri kan tapi. Iya, jadi gini, kemarin salah satu topoksi kita nih ya, kemarin bukan topoksi jadi kemarin itu dari Bu Ketua ini membagikan bibit kepada anggota. Jadi kami itu diwajibkan untuk menanam macam-macam. Ibu. Ada bibit cabai, ada buncis. Alhamdulillah kemarin tuh di Bu Ketua ini Katanya enggak cocok di Belitung. Alhamdulillah. Jadi kemarin itu di rumah Ibu Ketua ini enggak banyak nanamnya berapa? 2 batang.
Bu. 2 batang. 5. Dua, Bu. Ada. yang waktu suci. Empat. Nah, jadi kemarin Bu Suci ini Dua, itu pun nanam. melarat, Oh iya. Oh iya. Melarat tuh apa Nanam artinya? merambat. Dua Jadi batang, Bu. 2 batang Oh, iya, iya. kebenaran saya panen waktu itu. Kami yang buncis. Jadi kami panen. Kacang buncis. Hasilnya sekitar berapa kilo Hampir kemarin? 5 kilo. Hampir 5 kilo. Tapi yang kita panen tuh ketiga kali. Yang ketiga kalinya Iya. Kapan itu hanya panen? 2 batang. Tapi lah habis udah ada jadi, masanya, Bu. nah itu, Tiga kali jadi panen, nah keempat tuh ada bagus lagi. membagikan bibit ke masing-masing anggota. Jadi kami bergilir nih setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu. Misalnya di rumah saya yang membuat bibitnya gitu. Kemudian ke rumah Bu Yusniar, ke rumah Bu Fitri dan anggota yang lainnya. Sekarang masing-masing jadi karena udah dikasih nih. Jadi seperti saya tuh alhamdulillah kalau Jadi cabai tinggal sih Tinggal perawatan ya, aja yang kita. perawatan. perawatan jadi masing-masing itu program kita ya. Jadi untuk ketahanan pangan rumah tangga gitu ya. Rumah tangga tadi Iya. ya. Sambutan masyarakatnya selain KWT nih. Kalau Iya. KWT kan kayaknya memang udah Iya. kekelompokan Iya, ya. udah Di kekelompokan. satu Kabupaten Belitung tadi ada 30 katanya. Nyebar Lebih, ke seluruh desa. Seluruh ya sampai ke Membalong, pulau. ke Selat Nasik itu Selat banyak. Nasik, ya. Jadi kemarin kan ke Selat Nasik itu kebenaran masih saya selaku kabid yang mengelola masalah waktu itu KWT ya. ini ya. Jadi kebenaran Selat Nasik itu kan kalau beli sayurnya harus ke Tanjung ya. Harus ke Tanjung. Iya, Jadi benar. kebenaran gimana nih harus kita ini harus ada kelompoknya. Kebenaran ada. Jadi di setiap desa itu ada, di Selat Nasiknya, desa Selat Nasiknya ada, di Gualnya ada, kemudian di Petalingnya ada. Nah, sampai sekarang KWT masih tadi ada ya. KWT-nya. Kalau di pulau itu kecenderungan mereka apa? Bibit apa atau tanaman apa yang ditanam? Mereka sih Banyak sayur. cabai terus Sayur-sayuran. pokoknya kenapa yang mereka tadi kan ditanam dari mereka gitu. Apakah sudah mencukupi kemudian akhirnya mereka nggak ke Tanjung tadi? Iya, jadi Mestinya begitu kan? yang jelas untuk yang 30 anggota tadi memang mereka sudah tidak beli lagi, tapi iya. kelebihan mereka masing-masing itu dijual. Kelebihan Heeh. ditukarkan ikan tadi ya. Iya, boleh bisa Nyaman benar tengahkan. diam di Belitung lagi gitu. Enggak malas, Bu. Tebar. Enggak malah. Enggak malah. Nah ini di luar yang ketahanan pangan pekarangan tadi, iya. misal lada itu bagian dari yang Lada itu perkebunan masuk udah Perkebunan udah ya, ranah perkebunan. perkebunan itu. pangan. Jadi lada seperti Atau cengkeh, kopi rempah-rempah, mungkin ya. kopi itu lada perkebunan itu. Tapi apa pernah dikasih nggak bibit kopi atau gitu? Enggak Enggak. ya. Kalau saat ini Kalau sih belum, perempuan belum, tani belum sih, kalau kita sendiri memang belum pernah dapat bantuan. Kami mandiri, Bu. Kami mandiri ya, beli Mandiri bibitnya itu kemarin tuh. Masih Iya, beli Mas. modal Iya, sendiri, modal Bu. sendiri Nah, kami. Pak, Bu. Kan enggak ada. bantuan. Tapi asik. KWT. Oh, itu KWT itu dari pertanian. Proyeknya dari pertanian. Hubungan sama ini ya, Ibu, Iya, apa? kita Mereka kan cuma memotivasi. perempuannya perempuannya kita yang menyupportnya. Kami keliling ke KWT berkunjung apa yang bisa kami bantu gitu. Oh, pokoknya mandiri kayak di sini Iya. ya. Iya, pakai duit sendiri kami. Mandiri. Sedikah mula-mula aku. Suka jalan-jalan ya, Pak. Iya. Kalau jalan-jalan kan iya. Baik, Iya. mungkin ini banyak sekali obrolan yang menarik gitu ya. Kira-kira nih kedepannya lagi ada program lagi nggak justru dari perempuan tani sendiri? Tadi katanya ada kebun bersama tadi. Iya, rencana. Iya, Iya. di rumah kami, Bu. Di rumah Iya, Bu di Ketua, rumah Bu di rumah Ketua ya, Iya. ada bersama. Dan itu prospeknya gimana ke depannya? Siapa tahu bisa menciptakan pasar sendiri di luar pasar tani yang udah diselenggarakan lah. misalnya. Insya Allah sih rencananya. Insya Allah ya. sih. Ke depan memang rencananya. kayak Oh, gitu. apalagi tanaman-tanaman pekarangan. Cuman, Bu, untuk kemarin waktu kita kan rakerda kemarin ke Bangka ya. Tanggal berapa, Kak? Oh iya, baru rakerda di Tanggal Bangka 4 Oktober kemarin 4 kan. Oktober. Terus memang kita tuh ada niat untuk nilam. Karena waktu itu kita ada Nilam. kunjungan ke Ini tempat luar biasa, penyulingannya, nilam. Bu. Nilam tuh. Penyulingan nilam. Nilam tuh Untuk sejenis minyak wangi. tanaman kayak Bahan untuk minyak Getah wangi. gitu ya nilamnya. Kembang. Iya, Jenis kembang. Daun. Jenis daun dia. Daun. Jadi kayak daun mint cuman dia agak lebar, Bang. Tapi ya rempelnya kayak daun mint kurang lebih. Oh, sudah dicoba? Belum. Apanya? Belum dicoba ya?
Apanya? Belum dicoba nanam. Ada di rumah tuh, ada kemarin bawa contoh bibit dari Bangka. Tapi nanti sih kita mau koordinasi ke yang Beltim udah punya bibit yang buat dijual. Betul. Buat kita Jadi beli. nilam itu katanya ini tadi ada di air seru nih, seru-seru sebenar ya. Karena nilam itu bisa macam-macam produk turunannya. Iya. Ya. Dan 1 hektar nilam itu bisa diolah lagi, panen sampai 3-4 kali. Karena dia per berapa bulan. Terus dia main setek, Bu. Paling mudah untuk Nanam. untuk Nanamnya. memperbanyak. Sejenis apa sih nilam nih? Kurang lebih kayak daun mint menurut aku tuh. Kayak Cuman daun mint. kalau daun mint kan ngerambat gitu ya, tapi dia Tinggi kayak gitu. batang kayak ada kembang yang itu. kemangi. Ada kurang foto. lebih. Iya, Kayak iya, kemangi. Model batang, kayak batang kemangi, daunnya kayak model daun mint, cuman dia agak lebar sedikit gitu. Iya, iya. Dan Belitung cocok tanahnya untuk nilam. Aku tuh ada bawa spotnya kayak lebih gemuk batang daunnya daripada Berarti cocok. Karena ya, gini khusus. tadi masalah cocok nggak cocok. Ada hubungan nggak misal tanah Belitung ini dengan timah yang katanya kadar apa Asam. namanya asam Asam-asamnya. mungkin ya. Ini karena nggak Ada. ngerti pertanian. Ada Ada nggak semacam dipupuk atau apa? Gimana? Ada. ya paling dibantu dengan pupuk tadi. Dibantu dengan pupuk ya. Pupuknya pupuk Jadi, apa misalnya? Kompos. Kompos ya. Kalau Kompos yang- rumah tangga itu Iya. bisa ya. Iya, kalau yang Nah, kita pakai Berarti kompos. kegiatan menanam sendiri sebetulnya ada kegiatan lain yang terhubung dengan ibu-ibu ya, misalnya tadi sampah-sampah rumah tangga bisa Iya. dikelola Iya. gitu ya, Bisa potong-potongan potongan rumput. daun, Tanaman nila. yang apa ini ungu ya Nah, kembangnya ya, ini dia Ci ya. Iya, itulah Bu. Iya, Ini pohon daun nilam Kemarin ya. Alhamdulillah. kami ke PT Cantu diajak ke tempat Pembibitan. penyulingan sama pembibitannya. Lada di Gimana? sini. Pembuatan Di ini Bangka. parfumnya. Di Bangka. Iya. Oh, Di Bangka oke, ada. di Bangka udah ada. Ada. Di daerah mana itu? Namang. Oh di Namang, Namang emang hutan ya. Rumah tani. Oh, seberapa besar pabrik di sana? Masih Itu home bukan pabrik. home Bukan industri. pabrik. Dia bukan pabrik. Jadi di situ ada perkebunan. Kelengkapan terus dia. ada memang tempat edukasi, Mm-mm. terus ada tempat pengeringan, tempat penyulingan. Jadi mereka bikin udah dibagi gitu masing-masing. Tapi udah menuju ke arah pabrik lah ya, maksudnya baru sekedar pengolahan hasil Ibaratnya taninya kan. mentah-mentahnya Ya, Bu. masih Jadi mentah. untuk yang ininya Belum nanti jadi mereka misalnya kirim keluar minyak lagi wangi mungkin belum lah ya. keluar. Tapi udah dibisniskan, maksudnya dijual Iya. keluar. Udah. Daerah mana yang nerimanya itu? Nah, itu kita enggak sampai bertanya ke situ. Iya, iya. iya. Heeh. Nah, yang jelas tadi kalau nilam di Belitung itu katanya di air seru, udah pernah ngeliat? Belum sih. Belum, ya. Belum. Bisa jadi tujuan perempuan tani ya untuk melihat kira-kira nih, mohon maaf misalnya ada nggak kendala-kendala dalam tadi katanya kan kalau cabe itu tadi ya gitu Busuk. ya mati. Musim ini bisa menjadi pengaruh nggak cuaca? Bisa, Bu. Pengaruh, Ya, gimana pengaruh itu? sekali ya. Gimana itu Bu? Heeh. Melati selama ini di pertanian, apakah Belitung nih bukan kita bicara negatif ya, cuman maksudnya dengan cuaca ini, dengan tadi tanahnya, gimana biasanya itu Bu? Jadi sebenarnya kalau dalam cuaca seperti ini, jadi para petani itu sudah antisipasi, Ibu. Jadi berdasarkan ini pengalaman mereka udah siap nih kalau musim seperti ini nih, mereka tuh harus gimana menanamnya misal gitu. Jadi dengan koordinasi tadi tak terlepas dari di pertanian tadi. Jadi mereka selalu sering memberikan pendidikan masalah itu gitu ya, masalah menanggulangi masalah penyakit tanaman tadi kan gitu ya. Tanaman ya namanya. Iya. Kalau di perempuan tani sendiri pernah nggak masuk ke sekolah-sekolah nih edukasi? Belum. Oh belum ya? Ada rencana ke sana juga gitu. Atau kemudian kemana nih yang sudah ada permintaan kunjungan lagi Bu ke tempat kami lah, misalnya kunjungan gitu. Kalau untuk sekarang ini kita masih ke KWT. KWT ya yang paling penting. Mm-mm. Dari 30 KWT tadi udah semua belum? Belum. Daerah mana yang belum Bu? Di Sijuk belum, Sijuk belum, Sijuk belum. Sijuk belum. Kalau di Batu Sijuk Hitam itu, belum. kalau Bu Marati yang punya pengetahuan di Sijuk itu lebih kecenderungan mereka bertanam apa Bu? Ya itu tadi kalau untuk pemampatan dan pekarangan aja gitu. Karangan aja. Iya, pemampatan Seperti itu pekarangan. Jadi kebenaran juga. Jadi ada sinkronisasi di situ dengan Dinas Pertanian, dengan kami selaku motivator tadi mereka ya, terus dengan PKK.
Nah, dengan PKK itu memang ada program kerja di PKK itu, Pogja 3 itu untuk pemanfaatan lahan pekarangan yang sebetulnya dilombakan hatinya PKK, halaman tertib indah dan Iya, teratur iya. gitu. Jadi Berarti ibu-ibu itu yang bikin dilombakan. kalau PKK kan Heeh. desa-desa ya, apa Iya. namanya? Kecamatan, PKK, Iya, dari kelurahan gitu ya. lombanya dari desa nanti sampai tingkat kecamatan, kecamatan ngirim lagi ke kabupaten, kabupaten pemenang kabupaten nanti dikirim ke provinsi gitu. Jadi tuh kebenaran tadi ada untungnya, ada kelompok wanita tani tadi, itulah yang sering dapat juara gitu, alhamdulillah. Karena hasil tani gitu kan. Iya, hasil tani Nah, ya. Oke, yang menarik. Kalau hasil tani diolah lagi sudah ada, misalnya tadi pelaku UMKM kan berarti mengolah hasil tani. Apa yang udah ada? Nah, jadi seperti yang di Sijuk itu mereka sudah dapat bantuan untuk mengelola misalnya singkong itu untuk menjadi tepung singkong gitu kan. Nah, singkong ada ya, ada berarti yang ya? yang dibuat beras analog itu dari singkong. Oh, beras analog dari Beras singkong. analog Gimana dari itu singkong. ceritanya? Jadi itulah tadi petani singkong ini tadi ke apa ada Ibu Erna atau yang punya bangunan itu, jadi dijualnya ke sana, nanti dibikin dijemur dan segala macam diolah lah menjadi beras analog. Beras gitu. analog Iya, namanya. beras analog. Ada di Sijuk tapi Beda kan katul? beda memang. Beda dengan Ada dijualnya. katul, Di katul. di Tanjung ini atau di mana ya? Tepung beda ya. Tapi ada sering ada. Tepung urap beda. Tepung urap beda. Terus kemarin itu udah uji coba juga membuat mie dengan tepung mokap. Tepung mokap itu dari singkong. Singkong. Dari Singkong itu kalau di Belitung ini kelihatannya berlebih atau gimana, Bu? sebenarnya kalau Ini singkong di menmenangkan Belitung teknologi ini dulu memang ya. memang berlebih sih sehingga harganya murah kalau tidak diolah. Nah, Makanya jadi inisiatif lah dari pelaku UMKM tadi dengan dibina singkong tadi diolah menjadi yang lebih bermanfaat. Produk apa seperti misalnya brownies gitu ya. Yang kemarin lomba macam-macam bukan hanya banyak. Nah, kira-kira kreatif mungkin akan ada perempuan tani bisa ya membuat perlombaan itu lagi ya. Bikin kue ini ditantang ceritanya. Boleh. Iya. Insya Allah nanti kami ini. Kapan ulang tahunnya? Ada ulang tahunnya atau Ada. gimana? Udah lewat ya. Tahun depan lagi. Iya. Juli Tahun depan lagi 13. tinggal berapa hari lagi? Tahun depan. Iya. Tapi kalau untuk Lomba. DPP sendiri untuk hari jadinya itu tuh dia tidak ini. Jadi dia tuh ininya ke Hari Kartini gitu. Kemarin dalam peringatan dalam peringatan dalam rangka Hari Kartini nanti insya Allah lah tahun depannya kita akan mengadakan lomba itu spesial, misalnya membuat kue non terigu. Jadi olahan non terigu itu boleh dari singkong, boleh dari ubi, boleh dari jagung. Boleh dari pisang kan mengandung karbohidrat juga kan, seperti pisang kepok itu kan. Nah, itu olahan itu. Jadi macam-macam bisa dibuat dikukus. Iya, pisang itu bahkan dibuat nasi goreng enak gitu. Pisang dibuat nasi goreng. Iya. Baru dengar. Pisang kepok. Pisang kepok. Bisa. Nah, lawan itu. menurut ibu nih, ini biar enggak apa-apa diceritain siapa dia enggak nyebut. Proses awalnya diapain dulu? Direbus ke jadi Pisang mateng kayak apa? pisang menta itu jadi disagak gitu. Disagak nanti baru dikeringkan, diaruk ya. Disangrai. Nanti jadi sudah kering. Nah, barulah diproses seperti kita membuat nasi goreng gitu. Jadi pisang manta. Iya. Posisi kayak beras gitu ya. Iya, jadi enak memang karena memang kebenaran pisang kepok itu keras juga mengandung pisang air. kepok itu mengandung karbohidrat. Tidak mengandung air juga dia, jadi agak lembek. Mengandung karbohidrat kan itu seperti nasi. Karena kan pisang kita nggak semua pisang terus langsung manis kan, orang anggapnya kan, iya pisang berarti kan kalau nasi goreng kan nggak manis kan? Yang mentah tadi. Betul. Nah, ini sesuatu yang menarik. Apalagi kira-kira nih, Bu, Ibu ada ada nggak tentang cerita-cerita ketahanan pangan ini yang lain lagi nih, yang pernah selama pengalaman menjadi perempuan tani itu? Produk-produk pekarangan rumah. Iya, yang pekarangan rumah. Apalagi misalnya?
Terus selain Panjang kok. ya, jadi yang ditanam di rumah itu sebenarnya diwajibkan ini untuk perempuan-perempuan ini memanfaatkan lahan pekarangan itu dengan tanaman Tidak Pak Itam udah nggak ada bumbu-bumbuan. pekarangan ini. Boleh bisa pakai polybag. Nah, jadi Kalau ini kalau pertanian hidroponik masuk nggak? hidroponik masuk, Bisa masuk. Cuman masuk biayanya hidroponiknya itu Karena mahal. pipanya itu Iya. banyak paralonnya. Masuk Biayanya hidroponik tinggi. itu. Ya nggak apa-apa, yang penting dia masih menyukai yang namanya Iya, hijau-hijau jadi gitu itu ya. yang untuk Tapi tidak nggak punya halaman. menantang Bu kalau hidroponik, Nggak nggak ada menantang? cacing-cacing ya? Jadi tanahnya Karena udah dia subur pakai gitu. tanah. Justru Tanah. nih mungkin ya pengalaman ibu-ibu, justru ada yang tidak mau ketemu cacing-cacing tadi. Iya. Nah, ya, dia mau bertani, dia mau bukan bertani, dia mau apa namanya menanam gitu, tapi nggak ketemu cacing-cacing yang banyak Iya. gitu kan. Nggak banyak juga Bu. Nggak banyak ya, Enggak. si kok dua itu kan. Iya pasti ada Padahal nih Iya. pengetahuannya gimana Bu tentang masalah itu? cacing. Masalah. Iya. Padahal Seben- cacing tuh itu Bu. Enggak, sekarang. Jadi itulah iya cacing itu Maksudnya yang dia pengurus tanah. menceritain. Iya. Jadi Dia tidak boleh dikasih tahu digunakan. gitu. Nggak boleh dibuang. Nggak boleh Iya, dibuang. itulah Justru yang itu yang bentuknya. Organik Hmm. dia tadi. Kadang aku lihat Mbak, Bu di pot aku tuh dari cacing, ku cari cacing, Bu ku taruh situ. Oh gitu, dari tanah pindahin ke pot. Iya, nggak ada di pot aku cacing, Bu dari sekam. Sekam Oh, dari dipakai sekam. sekam dia itu. Kalau sekam ini apa fungsinya? Untuk menyubur kan? Menyuburkan juga. Iya, Terutama media. yang sekam bakar tapi Bu ya. Oh, sekam Media. bakar. Media, tanam. Medianya. Media Media tanam sekam pengganti bakar. tanam. Mestinya kan kalau dulu kan kita nyapu terus kita bakar, bakarannya Iya. itu kan kita ambil, itu kan bagian dari maksud itu Hmm, tadi ya. Iya. Tanah yang ada di sekitar apa namanya tempat tumbuhnya tadi lebih bagus Lebih subur. tumbuhnya, lebih Iya. subur daripada yang lain. Jadi kalau tanah di Belitung ini kan cenderung asam nih. Cenderung asam. Jadi sebelum diolah itu sebenarnya dengan diberi kapur gitu. Setelah dicangkul gitu, dicangkul, dikasih kapur. dikasih kapur. Iya. Karena cenderung asam tadi Iya, ya. karena cenderung asam. Baru ditanam gitu. Oh, oke. Hampir seluruh tanah di Pulau Belitung Hampir Rata-rata seluruh iya. tanah. Jadi sebelum menanam itulah diolah dulu. diolah dulu. Iya, Nyangkulnya diolah itu dulu, misalnya, dicangkulnya. memang betul-betul banyak ibu-ibu yang jago nggak ini tadi? Iya, jadi Alhamdulillah, Pernah- waktu pernah- nyangkul masih. Pernah ketemu nggak sama misalnya petani ibu-ibu yang luar Nyangkul. biasa itu? Ada. Ada. Mungkin Ada, Bu. ada usia-usia ketemu di usia-usia 80 tahun. Oh enggak. Enggak, Enggak, ada. berapa tahun? Pertanian yang apa yang ramai-ramai itu maksudnya kan? Membalung. Yang di mana? Membalung. Yang pertanian di- yang itu yang Perpat, Jepang. Oh, itu zaman di Belitung Timur ya? Yang apa ya namanya? Sawah Jepang. sawah Jepang. Sawah Di Jepang. Belitung Timur ya. Tapi nggak aktif lagi deh kayaknya. Oh, iya. Iya, nggak aktif. Kan ada masa kan semua tanah tumbuhan tuh mendak ditanam ulang lagi kan? Iya, dengan arus nanam ulang itu Oh. proses tanahnya lagi tadi Nanti tuh dikebun lagi. harus diolah lagi Digarap tanahnya dulu, baru lagi. ditanam lagi. Ah, Ya, digarap. proses lagi. Gitu. Proses lagi. Tetap aja. Nah, hal-hal seperti itu yang tadi mengulang lagi itu yang kemudian mungkin tidak diminati. Nah, Iya. ini kita bicara regenerasi. Kenapa jadi ada minat ya? Ah, itu. Kenapa jadi kira-kira Jadi itu? minat ya? Orang Jawa tuh Iya. minatnya. Jadi kelihatannya kalau memang bapak-bapaknya nih misalnya ibu-ibunya nih petani, tapi anak belum tentu mau jadi petani. Iya. Nah, iya. seperti itu. Jadi kita rata-rata kalau di Belitung inilah seperti itu. Jadi kehilangan regenerasi tadi gitu, generasinya. Karena anak-anak yang tadi udah sekolah dan tidak mau jadi petani gitu. Hanya beberapa yang mau jadi petani. seperti Padahal orang kalau tuanya. dicoba Iya. asik Bu. Nah, seperti yang anak-anak muda yang di Batu Hitam itu, Oh, di Batu Makan Hitam tuh berhasil, ada. ada. Cerita apa ini? jadi Batu Hitam itu mereka ada kelompok pemuda, Kelompok pemuda yang mereka mengelola tanah. Baru disebut tadi. Nah, Bu Dono kita suruh duduk sini lah. Nah, sini belum banyak juga pengalaman Bu Nunung. Oke. Ibu Nunung dia petani nih, petani petani Ah, iya. Ini kita dengar ceritanya kini. Nah, tadi aku mau nanya itu hubungan HKTI KI sama KWT tadi. KWT Iya, Tapi kamu pindah. secara langsung bukan. bukan secara langsung, tapi kami fasilitasi misalnya nih mereka nih ada keberatan masalah
pemasarannya. Jadi kita bantu misalnya Mediator lah. mediator lah gitu kita ini. Terus mereka masalah perizinan ini seperti yang misalnya pemanfaatan lahan pekarangan tadi, misalnya ada yang bikin kue tapi belum ada izinnya. Jadi kita yang mengurusnya. Tetap kita bantu. Kita bantu. Jadi kita bukan ini pertanian aja. Jadi kita bantu itu kalau perempuan tani HKT ini gitu. Jadi Mika nanti inisiatif sendiri ke sana. Iya. Ya, Misalnya ada keluhan dari kunjung-kunjungan ya. Ya, kita petani, bantu. belum ada izin atau belum ada Iya. tadi kan. Mika lapor ke Mika. Ya. Kita bantu gitu. Iya. Iya, Menjaga kami tangan koordinasi lagi dengan gitu. dinas pertanian. Iya, Nah, gitu. gitu. Bahkan kalau misalnya dinas pertanian juga kami ini juga kalau mereka misalnya ada kunjungan harus melibatkan kami gitu. Itu Iya. sudah ada semacam kerjasama Kerjasama tidak belum tertulis sih, gitu ya? belum Atau tertulis, belum tertulis, Belum tapi tertulis. kami udah pernah koordinasi dengan kepala dinas pertanian Oke. gitu ya. Itu dia diakui ya dari Iya, dinas iya. pertanian ya. Kebetulan Hmm. memang Dewan Pakar kami itu Iya, dari Dinas Kepala pertanian. Dinas Pertanian. Iya. Dewan Pakar, Dewan Pembina, Dewan Penasihat Iya. ya. Jadi dia ada 3 dinas, pertanian, perikanan, sama Perindustrian. apa yang baru tuh KUK, namanya? MPTK. KUK. Oh, Oh, jadi UKMPTK. perikanan juga dilibatkan. Iya. Dilibatkan. Maksudnya gini, perempuan tani HKTI tapi juga terhubung ke perikanan. Iya. Iya. Jadi Apa kira kalau ada kegiatan di situ Mika ada gitu ya. kalau ada kegiatan di perikanan? Seharusnya. Seharusnya Ah, belum. berarti belum, ya. belum. Kan Di kalau nggak pasar- salah ada binaan juga. Iya. Di pasar tani itu kan dinas pertanian dengan dinas perikanan kan itu kan. Kalau pasar iya, tani meliputi itu. Iya, iya. Nah, kalau di perikanan nih misalnya apa yang kemudian bisa diolah untuk yang di pertanian sendiri? Kegiatan yang di perikanan. Iya, Apa dari- mungkin mengolah hasil. Iya, Mengolah menghasilkan hasil. itu kan banyak nih seperti untuk makan anak-anak itu diolah menjadi nugget gitu kan. Ya, Nah, kerupuk. Itu perempuan-perempuan lah yang mengerjakan semua itu gitu kan. Iya ya, tadi Iya. perempuan tani tadi dia tidak hanya sebatas Iya. mengolah hasil taninya ya, Iya, karena kan olahannya, olahannya. Iya, itu olahan Iya. hasil. Jadi turunan dia, Bu. turunannya ya, mau nggak mau luas ya, melibatkan. Berarti, Iya. Namanya aja sempit, Luas, namanya iya. sempit. Iya. Namanya sempit, Iya. perempuan tani, Iya. kegiatannya luas. Makanya ke depan ini memang perempuan tani ini akan berubah nama. Oh gitu, Akan berubah nama. di pusat. Dari pusat Ah. akan dirubah namanya. Iya, Jadi iya. karena ketika orang menyebut perempuan tani pasti pasti orang berpikir Jadi perempuan sampai tani gitu. gitu. Iya. Padahal bukan. Sebenarnya bukan. kita tuh pengertiannya tuh luas. Jadi Iya, kita iya, bukan iya. petani. Itu ada di semua bidang itu, Bon. Tapi Di memang semua ada bidang ada sebagian gitu, anggota semua yang bidang. petani memang ada. Ya soalnya tadi kami pikir ya petani. Nah, multifungsi kata ibu-ibu ini. Ayo, siapa yang membutuhkan, Bu ya? Dari cakapan tadi banyak yang diurus. Iya. Terlalu luas kan daripada Iya. namanya sendiri. Iya. Ya, tapi untuk mengurus yang tadi apa namanya tadi KWT pun tadi ya itu mereka udah sangat terbantu kan. Iya, sangat Apalagi terbantu kemudian di bidang lainnya. Nih harusnya memang 30 tuh hadir semua Bu hari ini. Memang sih hanya Enggak sih. beberapa orang mungkin ya kameranya cuma segini gitu ya, enggak bisa muat 30 orang. Tapi insya Allah pasti setiap orang punya ide-ide. Iya. Begitu merekrut ke pengurus lah ya. Itu kira-kira mereka datang sendiri ingin ikut atau Ada dicari? ada Gitu. yang ingin ikut. Ada yang ingin ikut. Rata-rata sih memang memang keinginan sendiri gitu untuk Iya. bergabung. Salah satu Rata-rata kalau nggak kayak salah, saya taunya pedagang di pasar ini beliau ya. Ya, berjualan di pasar. Ada nggak direkrut tuh gitu. Yang jualan di di pasar? Belum Maksudnya ada. dia memang berjualan sayurnya juga di Rekrutmennya pasar. Belum ada. Belum. Gini aja, perekrutannya gimana selama ini? Kalau perekrutan selama ini kebanyakan sih yang banyak bergabung sendiri ya. Iya. Maksudnya saling Menawarkan tahu-tahu lah diri ya, gitu, kawan. ah. Kayak gitu. Banyak Malahan malah yang ada yang kadang-kadang nak kita ngikut, nggak Bu, kenal tapi gitu. kita kan untuk pengurusnya kita tidak bisa terima kan dibatasi. Karena memang maksimal Nah, 30 itu kan orang. berarti sesuai petunjuk lah ya Dari pusat memang provinsi, dari pusat bahwa Pengurus memang itu kan 30. bukan anggota, pengurus kan di atas. Iya. Anggotanya boleh banyak dong. Ya, Ada jadi nggak kita yang tuh namanya anggota? anggota tuh di pengurus itu aja lah Ya, 30 itu. maksudnya. Jadi kita tuh di bawah itu tuh enggak ada. Oh,
Hanya 30 itu. Iya. Tiap kota cuma 30, nggak bisa. Iya. Maksimal 30. Maksimal Kalau untuk 30. DPC. Oh. cabang. Karena dianggap menjembatani tadi antara kebutuhan-kebutuhan perempuan Iya. tadi ya di pekarangan. Sudah pernah bekerja sama nggak ini dengan PKK tadi? Karena Ibu berapa kali Iya. ngomongnya PKK? Iya, jadi pernah ya Ibu Bupati kan pernah Ibu Ketua Tim Bergerak PKK Kabupaten Belitung itu pernah ngobrol sama Ketua HKTI ini dan kebenaran saya ada di dalam gitu, kebenaran juga yang membidang masalah pertanian, jadi kayak ini klub gitu. Jadi setiap kali kami ada kunjungan atau pembinaan ke desa-desa kami sampaikan itulah, terutama ketanpangan keluarga tadi ya itu kuncinya. Jadi kalau mereka tuh pada dasarnya udah menanam satu rumah itu 5 pohon cabai. Iya. Nah, untuk kebutuhan sendiri kan bisa tidak beli. Iya. Nah, tapi Yang namanya kebutuhan ketahanan pangan ini apa aja sih? banyak Cabai, ketanpang iya, bawang, iya bawang, terutama sayur. bawang ada yang nanam bawang. Ada yang nanam bawang. Ada di sini yang nanam bawang. Pernah berhasil Bu, aku tanam, Bu, aku panen. Udah. Aku tuh Udah. panen wortel lah dicoba. Wortel udah. Aduh, kaki aku bu kucing. Brokoli ya. Brokoli, lobak, Nah, terus apa Jija? Bawang, Bu, bawang merah dari biji itu, Pak. daun bawang. Daun bawang ya. Daun sop dari biji aku tanam. Wortel. Justru kalau dari biji itu tumbuh lebih Bagus. Lebih bagus ya. lebih bagus Iya, ya. lebih bagus malah. Lebih wangi. Ya, terus batang aja emang agak gede. Dan bawang merah pun aku dari biji kemarin nyoba. oh, merah bukannya bawahnya ditanam. Apa? Ada biji, Pak. Justru itu bibit unggul kalau dari biji. Jadi di Belitung ada yang nanam bawang ini. Sampai ada aku Bahkan dalam jumlah yang banyak. Video kan. Ada Sudah dalam jumlah yang banyak. Nggak lapor tanam tuh hidup Iya, semua di Ambon, sini. ya, serku. Ada yang beneran. Ada Emak, kurang banyak enggak? Batu hitam ada. Tadi enggak ya? Hanya kadang tidak terekspos ya dan mereka Iya. menjual juga ke pasar. Menjual, Iya. mereka menjual. Di daerah mana? Di Pilang, Oh, di Pilang dekat kuburan Cina. Kuburan. Bayam Sebelah cepat, kanan. Pak. Kami pernah kemarin berkunjung ke situ ya ke Pilang itu yang Pilang. nah yang Dekat kuburan Cina. Berapa banyak? Berapa luas? Tapi dia dari bawang, Bu ya. kurang tahu kemana juga nanya. Bawang. Dari bawang. Yang di rumah bibit Di itu rumah kan ada bibit. yang bawang segantong Itu top itu hasil panen mereka, hasil itu hasil panen mereka itu. Panen itu dijadikan bibit. Iya. Jadikan Digantung bibit. Iya, dia. jadikan bibit. Hasil Ini panen. kan dari bawang memang mereka nanam. Iya. Bisa dari Dari bawang. bawang ke bawang. Bawang. Kalau aku kemarin kan biji Berarti bawang. sudah Biji bawang ini. Belitung dong, bukan Biji. bawang Brebes. Bibit. Bawang Belitung. Iya. Tetap beda hasilnya. Bawang Iya, Belitung, betul. cabai Belitung, bawang betul. Belitung, apalagi buncis Belitung. Buncis Belitung. Kalau sawi sih biasa ya. Buncis itu, Biasa. buncis itu manis, Bu, manis, Terus Segarnya lebih ini kerekuk-kerekuk. lebih apa? Lembut. Dari lembut ya? Lebih lembut. Iya. Nah, lebih lembut. Bisa dimakan mentah tuh gitu udah ada udah nggak ini. kentang? Kentang. Kentang belum kalau Belum. kentang. Aku bingung. Ini kan orang di tanah Belitung kan asam. Iya. Artinya nanam bawang udah cocok. Sapunya Bu udah cocok. Itulah Tergantung diolah, pemupukan, Pak. diolah Tergantung tadi pengolahan tanah. pokoknya Dari sebelum sisi tanam. harga, misalnya kita Iya. jual bawang berapa sekilo. Dengan tambah tenaga, tambah Pupuk, Itu nak dihitung benar-benar Cocok itu. nggak gitu? Kayak sih cocok sih. Cocok saja, Pak. Dia jualnya sama dengan harga pasar. Yang Ada, pasti Tetaplah lah. ada untung, Pasti Pak. ada untung. di daerah ini di daerah Sungai Padang itu Sungai memang petani bawang merah. Petani Tetap bawang ada merah. untung. Tapi walaupun itu memang harganya bagus mungkin lah agak mahal ininya. sedikit. Iya. Selisih harga yang sedikit itu biar kata 1.000 ini Benar. mak nih. Itu yang mana beli mereka? Iya. Pasti dana Itunya. pasti nyari yang Kayak cabai Belitung lebih mahal. Contoh cabai Belitung lebih mahal daripada cabai Jakarta. Tapi walaupun mahal cenderung orang beli cabai Belitung gitu. Cabai Belitung tuh Bu, itu varian Bu. Oh variannya sih. Varian lain. Memang Bawang kan model. sama, bawang Iya, gitu aja. Iya. Jadi, Tapi memang hasilnya agak agak beda ya rasanya. Oke. Karena nanam di Belitung lah. terkait harga ada bawang dari mana? Bawangnya dari mana? Bawang merahnya. Asalnya dari mana? Aku biji Bu kemarin nanam. Enggak, selama ini yang dijual di pasar. Oh, enggak tahu. Di pasar kan ada Dari, yang kita nyebutnya dari Jawa lah ya Iya. gitu ya. pulang Jawa lah. Nah sekarang ada nggak nih dari perempuan tani ini? Karena ini terus terang mungkin pemirsa juga belum begitu tahu bahwa di Belitung itu sudah sangat banyak
tanaman-tanaman yang lokal Belitung gitu ya jadinya ya. Ada nggak mengkampanyekan gitu istilahnya? Beli bawang Belitung, beli cabai Belitung. Nah, itu yang paling penting ya. Kampanye misalnya satu rumah lima batang cabai. Iya. Itu mesti dikampanyekan. Karena Iya. luar biasa itu kalau bisa. Itu memang itu tergantung desanya ya. Jadi desa itu membuat surat edaran kepada rumah tangga nih. Nah, KRT rumah tangga itu diwajibkan menanam cabai. Di Belitung ada kayaknya di Belitung untuk menanam cabai itu kepala desanya yang memberikan edaran itu, instruksi padanan pekarangan gitu. Jadi kan kini contohnya bisa macam yang di Seliu, buah mangga di depan rumah masing-masing ada. Iya, tahu itu. Itu kan sebenarnya bisa jadi contoh untuk masyarakat kan? Iya. Artinya kita nih sekarang hanya Ngasih tahu nih sama masyarakat Belitung nanti yang insya Allah nonton podcast Kedai Pak Itam bahwa kekhawatiran orang terhadap bahwa semua bahan pangan Belitung itu datangnya dari Jawa ya, itu kan ternyata kalau dengar cerita begini kan enggak gitu, enggak semua. Artinya kalau kita juga nggak usah ketergantungan nih. Ya, betul. Kadang-kadang katanya mun angin deras, kapal nggak masuk, ya gitu, mahal. Padahal ternyata ini sudah mengkampanyekan bahwa nanam pun bisa. Iya, sebenarnya Bu. Harganya selisih 1.000. Ya udahlah kita mendingan beli bahan orang kampung ya gitu daripada beli yang dari luar. Enggak apa-apa lah selisih 1.000. Beli mahal sih Enggak, sekarang kan gini Bu, kan kita sebenarnya nyaman tuh ngejaga ketahanan pangan keluarga. Ya, Kita tanam. ini makanya dihadirkan ibu-ibu perempuan tani nih Karena begitu ketemu memang kemarin itu yang paling penting. Walaupun sempat terberhenti, aku tuh lah nyoba semuanya. Iya, iya. Semua tadi model-model tanaman itu tadi. Wortel itu tadi ya. Hah? Kalau ada sebenarnya kamu Mual juga, tapi ikan Enggak sebanyak itulah bisa paling gitu enggak ya. kan ikan menang dadar telur Anak enggak ada di 3 keranjang, udah ada gitu. bawang, aku nak kena ke belakang suat nyungkil. Iya. Makanya Dan gini. aku banyak buah, Iya. beranak, bukan? Tumbuh di mana-mana. Iya. Udah kayak Apalagi daun kumak, Bu, daun apalagi kumak. UMKM kita kan tumbuh nih. Semua bahan bakunya harus belanja gitu. Semua rumah makan harus belanja. Tapi cabai segar Kayak atau gitu. paling nyaman masak Nah nih, Pak. itu. Oh gitu ya. Tak terbukti karena tidak ada di sini sekarang. Seperti itu. Nah, jadi ini kira-kira generasi kita tadi kalau Ibu Marwati nyebut umak petani, bapak petani, anak jadi petani. Kalau jadi insinyur pertanian mungkin artinya kita bicara teknologi. Ya, tadi misalnya harus ditabur kapur atau kemudian dosa nyangkul tapi ada mesin. Itu kira-kira Dinas Pertanian nih Bu Marwati. Ada nggak mungkin semacam bekerja sama dengan sekolah-sekolah? Kita ada sekolah pertanian. Ada nggak di kabupaten kita? Jadi kayak teknologi hasil pertanian ya, termasuk alat-alat. Itu pernah nggak dapat cerita? Kalau untuk alat itu sebenarnya tuh ini kalau untuk program pusat ini memang luar biasa untuk bantuan ke Belitung ini. Cuman sayang petaninya. Oh, oke. Petaninya. Jadi kalau untuk hal seperti mesin untuk ngolah sawah itu, bajaknya itu diberi. Dikasih dari pemerintah pusat. oleh Pemerintah pusat. Untuk perontok padi diberi. Gratis lah. Gratis lah pokoknya. Pokoknya ini. Itulah dipakai, tapi pemeliharaannya Bu kasihan. Jadi kalau kami ke lapangan, kadang-kadang tidak ditutup terpal. Alat-alatnya. Astaga, itulah kelemahan pemerintah pusat. Jadi sebenarnya kalau Kabupaten Belitung nih, bantuan Belitung itu ada ini gitu tindak lanjutnya, maksudnya pemeriksaan gitu. Kalau di sana ada Bu. Itulah jadi sebenarnya aku bilang juga pertanian. Sayang saya cuma 2 tahun ya, kalau saya lambat situ mungkin lah kita yang harus ini memverifikasi itu semua. Jadi maksudnya saya sekali kita tinjau nih, kita beri sanksi kalau mereka melalaikan itu semua. Iya, Saling gitu, tapi enggak dibiarkan saja. Nah inilah kekurangannya. Artinya next enggak ada lagi. Gitu. Seperti bantuan KWT tadi ya. Kalau misal mereka perawatan gitu kalau mereka tuh ada sanksinya, misalkan harusnya terus menerus nih. Jadi dari yang 30 itu banyaklah sudah mati suri.
Oh, jadi hanya beberapa yang tumbuh Iya. ya. Ada Termasuk salah beberapa. satu yang menang tadi kan. Yang di mana? sampai Orang sekarang Jawa ini. kalau dikasih, Hah? mesti orang Jawa dulu. Enggak, ini kan kelompok. Kalau kelompok kelompok, itu kan Pak. masyarakat. Nah. Kelompoknya orang Jawa. tiap-tiap kalau- Enggak. Ada juga Ke Pak desa tuh Gabur ya. ada KWT. Ini kan Orang Jawa belum ngaji. Iya, Oh, memang iya. sih. Ah, jadi Tapi itulah lebih telaten Pak kelemahannya. yang Jawa banyak Pak yang Ya, bisa itu udah bertahan. kelihatan Jawanya. Jadi bukan Benar, masalah Jawa dan Belitung dan Jawa, itu kalah tumbuh di Belitung. Ah, Iya. Artinya semangat tadi regenerasi, Bu. Iya. Maksudnya gini, anak-anak kita ini sudah tidak rajin, Tidak peduli gitu. tidak peduli, Tidak minat peduli dengan ya. bertani, ya. Iya. Padahal bertani itu bukan berarti ke Iya. sawah. Iya. Bukan. Bertani itu menanam di sekitar kita Iya. saja, minimal kan seperti itu. Nah, kira-kira nih, ini mungkin ibu-ibu bingung nih, nak kelakaran nih harapan sikok-sikok nih pertanyaan nih. Bu Nunung, ya, kira-kira ini belum bercakap dari tadi. apa sih ketertarikan ibu ikut di perempuan tani ini, Bu? Kira-kira, Bu? Kalau menurut aku Motivasi dulu siapa lu? Iya. Motivasi nih. di perempuan tani ini kan sebenarnya memberikan kita supaya ibu-ibu itu bisa ibu-ibu di rumah tangga tuh bisa mandiri gitu kan. Bisa mandiri, bisa kalau punya penghasilan sendiri gitu kan. Iya, kan jadinya punya penghasilan Iya, sendiri punya ya. penghasilan sendiri. Ya, selain kita juga untuk biaya hari-hari kita agak ringan ya, lebih hemat. Nah, itu aja lah kalau bagi aku ya. Iya, betul. Tertarik hemat tadi karena katanya ada seorang suami ngasih istrinya 10.000, cukup tidak cukup jadi lagi. Iya, Bu. Iya. Nah, kalau misalnya semua ibu-ibu itu tadi punya ide-ide untuk menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan, itu cukup 10.000 itu. Gitu. Kita Bu, di rumah kita udah betul. nanam serai ya, nanam lengkuas, betul. jahe. Kalau di rumah aku tanam itu pun. Semua. Serai, lengkuas, jahe itu Tunda dulu kan. kita enggak beli Tapi itu. tadi aku panen cekor, siapa nak cekor ya? Idang-idang pecal ya, korek. Enggak maksud aku ini, kita kembali ke pertanyaan tadi. Dulu waktu itu tahun 70-an 80-an, orang Belitung tuh banyak kan itu kan. Iya. Iya, Di pekarangan dan nanam Iya. cabai. Ya kan? semuanya lah. Jadi ya sebenarnya kita mengembalikan Iya. kondisi sekarang ke zaman dulu, di mana kita karena kemarin kami ngelakar soal apa tadi kemarin yang jalan-jalan orang kemarin ada kakek-kakek 2 ekor. Dia nyebut kemarin jalan-jalan ke kampung-kampung waktu tahun 68. Orang di mana di kampung-kampung tidak perlu ke sini karena Nggak perlu ke Tanjung. Tidak perlu ke Tanjung. Karena sudah bisa hidup di tahun itu, jadi malah mereka nggak pernah mengenal kota, ya. Sekarang itu namanya era zaman ini ya, akhirnya malas lah masak gitu, malas apa, karena ke Tanjung aja lah makan gitu kan. Nanti olahannya udah lebih nih. Kita pengen tahu cerita Bu Niar ya, Bu Niar. Tadi apa ketertarikan Ibu ikut bergabung di grup perempuan tani ini? Dan kepengennya gimana ke depannya gitu? Saya memang senang Bu dengan pertanian gini kan, karena saya dulu ikut Ibu Marwati dari Pogja 3. Dulu saya bertanam juga di depan rumah. Jadi motivasi saya dulu ya Bu ya, kita bertanam buat kita sendiri. Ya. Nah, dulu kan kita difokuskan untuk kita sendiri dulu di perkarangan rumah begitu kan. Nah, begitu udah berhasil buat kita, kita ajak tetangga-tetangga kemarin begitu Berhasil kan. ngajak tetangga, Bu? Ada sih, Oh, iya. jadi Ada lah kita pasti, suruh ajak tanam. Misal waktu dulu kan cabai digalakkan kan, Cabai, kita ya. dikasih bibit cabai gitu kan, ditanam lah, kita bagi-bagi gitu. Ada berhasil Bu, hidup buat dia sendiri begitu. iya. Nanti kalau memang udah banyak bisa dijual di warung untuk menambah penghasilan dia sendiri gitu. Saya memang udah senang Ibu kalau cuman petani begitu. Kemarin saya juga punya kebun di Batu Hitam. Saya nanam apa tuh? Kebun saya deh. Nanam jahe Ibu. Nanam jahe. Nanam jahe berhasil juga, tapi ada Jahe yang gagal. merah. Jahe merah campur sama jahe Biasa lah ya. biasa. Itu kayak beli bibitnya di Pontianak waktu itu. Berhasil juga Ibu, tapi lama-lama itulah kadar tanah tadi maintain asam juga ya. Ibu. Jadi ada yang berhasil, ada enggak. Pertama awal kita nanam berhasil gitu. Yang kedua, ketiga udah banyak dimakan apa tuh jangkrik Ibu. Oh.
Jangkrik apa ya, kayak jangkrik lah, bahasa jangkrik itu. Jadi malam-malam tuh dicariin tuh mah jangkrik, Ibu. Malah harus Iya, dibasmi jangkriknya. gitu, kagak jangkrik. Jadi bukan cacing ini Bu, jangkrik gitu. Itulah kendalanya di situ, Iya, Ibu. Jadi udah tuh kagak berhasil lagi, udah kan kagak tanam lagi. Bukannya kalau gitu kan kita, maaf tadi kan, Ada penyuluh bukannya tadi. kita harusnya sesuaikan tanaman dengan tanah, Iya. bukan kita mengolah tanah. Apa aja begitu ya. Jadi kalau masalah tanah itu kan bisa ditanam apa aja. Iya. Tapi kembalikan lagi, tanah itu setelah ditanam, setelah panen itu harus di ini dulu, diolah dulu, Diolah kembali. didiamkan dulu, baru ditanam kembali. Pasti hasilnya lebih baik gitu. Iya. Nah, jadi semua itu tuh adanya di pertanian. Mereka ada PPL-nya masing-masing desa nih. Iya. Misalnya seperti desa Merbau gitu, desa Pal 1 ada PPL-nya dari pertanian. Jadi mereka tuh selalu membina para petani tadi. Bahkan misal mereka ada kelompok nih di desa itu, nah mereka bina gitu. Bahkan kita bisa minta ke mereka kalau misal kita mau nanam nih, tolong nih Pak, dibina nih, kita bisa dibina dari mereka. Jadi disebar ke seluruh Kabupaten Belitung ini. Ya, di Selat Nasi ada semua. Iya, ada semua. Nah, Ya memang Bu, kita kembalikan lagi ke tanah tadi. Memang setelah kita panen, kita gali lagi tanah semula kan, kita gembur lagi, kita kembalikan semula. Jadi setiap kali itu memang ada PPL-nya dari pertanian. Situ semua kan situ dikumpulkan dari kelompok-kelompok tani tadi, kita kan apa permasalahannya begitu kan. Jadi semua situ ada berhasil, ada bawang kemarin, tanam bawang, cabe Ibu. Itu tanya Mbak Nunung, cabe. Pertama-tama yang berhasil kan yang di Batu Hitam dulu kan tahun berapa? Tahun 2018 ya, 2018 ya. 2018. Pertama-tama jadi kayak apa tuh Bu? Desa wisata jadi Bu, waktu cabe itu. Cabe ke situ orang semua Bu nanam 1 cabe. hektar gitu. Tahun berapa? Lebih tahun dari 2000 berapa ya? 15. Sekitar Lebih begitu lama Bu. lagi. Iya. Pertama-tama yang berhasil itu nanam cabai yang di Batu Hitam itu. Jadi kayak harga wisata, dibikin kayak harga wisata jadi cabai itu Bu. Rame yang kunjung Bu. Saya berhasil juga nanam waktu itu. Jadi waktu itu sempat harga cabai 150. Berhasil itu saya Bu. 150 Ribu sekilo tahun berapa itu. Jadi lama-kelamaan kan itu tanah tadi kagak gemur lagi kan, udah diganti-ganti setiap kali tanam, diganti-ganti terus, digembur-gembur. Iya. Oke, kalau Kak Fitri pernah nggak tadi ngedengar kelakar-kelakarnya katanya kacang panjang tadi? Iya, kacang panjang. Kacang panjangnya sampai over terlalu banyak. Enggak Atau gimana? Apa namanya? Alhamdulillah kalau untuk makan sendiri memang berlebih kalau untuk makan sendiri, tapi belum sempat dijual karena kebetulan waktu itu setelah 2 minggu panen, kebetulan kita ada usaha jadi udah konsen gitu. Nggak fokus ke situ. Jadi udah akhirnya nyuruh teman-teman aja yang metik gitu yang dekat-dekat rumah gitu. Apa ya, mesti ada iya pakai. Kakinya. Pakai apa? Junjung ya. Pakai Aku sendiri sempat panen itu kacang panjang Fitri. Ya kapan kami bisa memanen kebun-kebunnya? Masih ada. Boleh dibantu. Kacang panjang dalam sebulan panennya. Kacang panjang. Olahan kacang panjang ini nih menurut ide ibu-ibu, apalagi olahannya? Maksudnya masakan kah atau kemudian tadi UMKM selain lontong sayur kacang panjang, kira-kira Bu Fitri? Kalau kacang panjang olahan maksudnya Iya. Selain di sayur gitu. Selain di sayur nggak ada ya? Paling Pernah nggak kepikir dikeringkan? Belum, Bu. Jadi belum kalau dari luar itu ada produk yang dikeringkan. Wortel dikeringkan, kacang panjang dikeringkan, sayur-sayur ya. Betul. Itu bagus itu. Jadi dia vitaminnya masih ada, gitu kan? Tapi kemudian tidak diolah, dilebur dengan bahan tambahan yang lain kan? Bahan tambahan lain kan sekarang kalau biak-biak sekarang tuh manis lah, vanila lah, apa segala macamnya. Itu murni hanya dikeringkan aja.
dan makan dan dia kayak snack gitu, rekup-rekup gitu. Oh, Makan macam kayak gitu. keripik ya? Kayak keripik jadinya seperti itu. Nah, mungkin ini sebagai inspirasi buat siapapun yang ingin bertanam ketahanan pangan tadi. Sebenarnya banyak olahan-olahan yang lain. Nah, harapan Bu Fitri nih sebagai seorang sekretaris nih, motor dari sebuah organisasi. Kalau harapan aku sih intern aja dulu ya. Ya, Kalau oke. Membenahi yang 30 orang ini ya, tadi ya, betul. harus sukses, harus jadi betul. toladan nih. Betul. Misalnya kebun Bu Fitri 2 hektar, kebun Bu Suci 3 hektar. Amin, Amin. semoga. 3 meter, Bu. Kira-kira gimana? Iya. Kalau 3 hektar. Amin kan ya dulu. kalau untuk sendiri sih ya, memang niatnya sih memang gitu. Iya. Karena kebetulan kan memang kami kan punya tanah yang lumayan luas ya sekeliling Alhamdulillah. rumah Iya, gitu betul. kan. Yang ada berapa hektar lah ya yang Iya, nah makanya dulu jadi memang kalau harapan orang tua, kedua orang tua dulu berharap itu tanah itu diolah gitu, Bu. nah itu jangan jadi- dijual gitu Bu, ya. jadi Masalahnya. nah sekarang ini memang terkendalanya itu kan karena modal pertanian itu kan lumayan tinggi kan. Oke, jadi nanti kita ujungnya kita tanya Bu Marwati, modal pertanian ini jadi harus bagaimana? sekarang ini masih bertahap gitu, Bu. Oh, Jadi oke. misalnya saya ngolahnya itu baru berapa meter kali berapa meter gitu, belum terlalu luas Betul, gitu. Karena memang lumayan lah ya. Ya itulah karena ngolahnya kan dari awal harus dikapur kemudian dikasih pupuk, dikompos baru nanti ditanam gitu, Bu. Dan itu pun secara berkala kita pupuk terus gitu. Itu lumayan modalnya. Iya. Itulah terkendalanya sih di modal. Oke, Gitu. oke. Nah, kita kasih kesempatan Bu Marwati bicara karena ini masalah modal. Tadi kan katanya KWT yang 30 Bu dikasih modal ya. Juga ada modal bantuan alat dari pemerintah pusat. Ini kalau perempuan-perempuan tani nih mau benar-benar ngerjain karena berhektar-hektar tadi katanya tanahnya, dikasih nggak modal Bu? Jadi kalau untuk dapat modal seperti itu sebenarnya harus ada kelompok. Nah, ini kan sudah kelompok. Nah, jadi Beda, Bu. Oh, beda. Beda. Oh gitu. Gimana cara Nah, pengajuannya jadi jadinya? kelompok itu memang benar-benar ini kelompoknya ada namanya. Di desa ini kelompok gitu. apa gitu namanya, oke. terdiri dari beberapa orang anggotanya. Nanti kalau memang udah jalan baru kita minta bantuan. Jalan dulu. Nah, jalan dulu, jalan harus dulu, jalan ya. dulu, baru Kurang nanti lebih ada 1 bantuan. Boleh di situ nanti kita mau perikanan ini. Nah, jadi Boleh bantunya untuk pada perikanan, peternakan, batu gitu. bibit. Bahkan Jadi dalam murni bantuan. perempuan tani kalau gitu modal sendiri. Modal tadi. sendiri. Iya, mandiri dulu. Udah dulu. Mandiri ya. Mandiri dulu. Tapi Nanti setelah itu baru setelah dapat. itu baru dapat bantuan. Kalau perikanan kita perikanan dapat bantuan, bahkan Iya. ada pernah nih wanita juga nih kebenaran di Desa Badawi itu beliau ini selain juga perikanan, nah itulah kami tanya kemarin itu dulu harus kita punya dulu nih, punya kolam ikannya, baru nanti ke perikanan nanti ditinjau nih, baru diberi bantuan gitu. Banyak diberi bantuan fiber gitu yang untuk Fiber. yang gede ya. Konsisten Ini terus. ya. Terus beliau juga memanfaatkan pekarang tadi ya dengan menanam daun sop, bahkan udah dijual. Bahkan kemarin itu ada juga tanaman obat keluarga nih. Ya. Nah, tanaman obat keluarga itu beliau racik ini menjadi obat untuk obat sakit pinggang, ginjal. Iya. Jadi udah banyak. Jadi orang tuh saya tahu ke beliau ini beli seperti Oh, ini. siapa beliau ini, Bu? Ini apa namanya? Natia, Yang mana? yang di Badawi. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Ibu-ibu. Jadi beliau nih. Nah, jadi kebenaran beliau ini dapat juara 1 dari tim penggerak PKK, dapat uang waktu itu ya, alhamdulillah dapat 6 juta pengelolaan hasil pekarang tadi. KWT Jadi apa memang itu? lengkap. KWT apa? Bu, namanya? Beliau enggak di KWT beliau, tapi KWT salah satu anggota lah beliau ini anggota. Tapi luar biasa pemanfaatan pekarang Ibu gitu ya. Lengkap di tanaman halaman rumahnya itu gitu ya. Nah, jadi kalau untuk dapat bantuan tadi harus ada kelompok. Harus ada kelompok gitu. Nah, ya harus ada kelompok. Jadi baru dapat bantuan. Jalan dulu baru gitu. Boleh silakan siapa aja. Jadi untuk wanita-wanitanya gitu ya. Iya. Bapak-bapak tadi? Hah?
Ada kelompok Pemuda pemuda, terus bapak-bapaknya kelompok tani. Kelompok tani ada. Bapak-bapaknya deh. kelompok tani. Tiap-tiap desa ada. Ada kelompok tani. Ada di bantuan itu pokoknya harus ada kelompok tadi. Harus ada Untuk kelompok, bantuan. ya, bisa sendiri ya. Kalau sendiri mandiri kan gitu ya. Mandiri. Tapi kan berkelompok ini. Perempuan Beda, tani. perempuan beda. Harus bikin lagi kelompok nih, kelompok untuk kalau untuk dapat bantuan Bikin tuh. lagi, Harus ada bikin lagi. kegiatannya Nah, ini kan gitu. bisa pemerataan. memang Enggak dari kelompok Ada dari di beberapa inilah daerah. dari dari kelompok perempuan tani HKTI Kabupaten ini membuat lagi orang-orang ini anggota inilah. Tapi kita membuat kelompok taninya gitu. Bu, kembali lagi Bu, kalau misalnya enggak satu kelurahan, Nah itu. kan enggak bisa. Enggak bisa memang enggak, tapi kan ininya Kendala kan di situ ya kemarin. kendalanya di situ memang untuk satu desa atau satu kelurahan. Konfirmasi dari bapaknya kan. Iya. Jadi Ya, jadi boleh juga dari kelompok kata ini kelompok sebagiannya masyarakat yang di situ boleh. Dilibatkan. Iya. Tidak apa-apa, dilibatkan untuk Yang kemarin kau nak orang ngurus lah setahun enggak jaga Iya. urus-urus. Ini Itulah yang paling penting Kan itu, kau melibatkan tetangga atau belum? Iya, regenerasi. regenerasi ini yang Minimal mereka berniat gitu dulu. Ada ya. niat dulu. Untuk membuat tanaman pekarangan tadi Iya. gitu kan. Balik ke Ibu Ketua nih kira-kira. Iya. Ini perempuan tani ini organisasinya ada batas waktu sampai dari sekian 5 tahun. 5 tahun berarti sampai 2026. 28. 2028 28. ya dari 2028 masih sekitar Iya, 28. 2 tahun lebih. 2 tahun lagi ini dalam 2 tahun ke depan kayaknya apa kegiatan kira-kira? maunya mau minta 1 hektar tanah sama Pak Bupati. Tahu aku jadi Bu. Udah apa kan harapannya gitu. Iya. Harapan Kalau boleh. aku sih kemarin tuh Bu, dari awal tuh ibaratnya enaknya tuh sampai ada galeri. Oh galeri. Dari Jadi produk menampung. hasil tani Ya, sampai menampung. perempuan tani. Iya. Oh oke. Menampung hasil. Jadi memang untuk anggota perempuan tani semua gitu. Termasuk kerajinan ya dari Ah, hasil iya. tani kan bisa kan? Apa Bisa. misalnya kerajinan? Ibu Suci memang Visinya pelaku bagus. kerajinan. Iya. Bagus. Udah dengar Apa bahan-bahan yang dari hasil tani untuk kerajinan? kira-kira yang akan ditampilkan nanti kira-kira. Bisa Pandan, daun pandan. daun pandan, daun lais, daun kelapa. Lais. Kita belum bicara tanaman lokal ya. Assalamualaikum. Tanaman lais ya. Itu kira-kira Gimana Bu, tanaman lais ini? Banyak ya yang berarti akan Kan tanaman lais sebenarnya liar, tidak dibudidayakan atau tidak ditumbuhkan kan? Tapi juga ada UKM yang diajak untuk ikut ini. Udah pernah kunjungan ke lais, ke ini, pengrajin lais? Belum ya. Mungkin kan perempuan tani juga salah satunya bisa ke sana ya. Kayak gitu ya. Mungkin ada program A, program B, program C. Kayak gitu ya. Selain menunggu hari jadi tadi gitu kan. Betul nggak? Nah, jadi menurut Bu Suci nih, regenerasi ini seperti apa sih Bu Suci? Anaknya tiga-tiganya mau ikut bertani nggak nih? Gitu. Itu Bu susahnya. Oh, itu susahnya ya. Itu susahnya ya. Maksudnya gini, kan udah kelihatan nih di rumah itu banyak hasil taninya. Ada nggak mereka mau merawat kayak gitu? Enggak. Kalau saya terus terang pribadi di rumah ini kan lihat itu tanamannya plastik semua kan. Karena apa? Begitu megang malah nyiram itu malah mati. Katanya itu tangan panas, bener nggak? Bener nggak itu? Ada nggak istilah-istilah gitu, Bu Nunung gimana? Nggak. Tapi kalau istilah zaman dulu saya ya, kalau misalnya dipotek tuncap hidup itu mak aku biasa gitu. Nah, itu kan kayak dengan hati gitu loh. Ini terus terang aku sendiri pengen belajar nih sama ibu-ibu perempuan tani. Ya mungkin Bu Suci nggak ngajak aku untuk bergabung di perempuan tani karena memang sepertinya tidak ada minat gitu. Dari situ pun kayaknya sudah bikin kita nyiram kembang Makanya pun ibu beli mati. kembang plastik tadi kan. Iya, itu. Terus terang seperti itu gitu kan. Nah, gimana kira-kira Bu Nunung ada nggak kiat-kiat gitu mungkin untuk ngajak orang bertani gitu, Bu? Atau nggak berhasil juga untuk anaknya? Kalau Atau gimana? Kalau saya sih bukan saya yang punya kebun. Oke. Anak saya kan. Oh, justru anak ibu yang punya kebun. Kita udah panen cabai keras. Oh, oke. Iya. Malahan kalau dulu katisnya banyak tuh. Oh, Saya oke. sering jual. Jadi
share nanti di grup. Saya yang beli kita tinggal antar gitu. Oh, berarti sudah melibatkan anak-anak ya untuk kegiatan ini ya? Menantu sama Oh, menantu. Oke, iya. Jadi karena dia sering buka-buka hutan bawa alat gitu. Oh, kan. oke. Sekalian lah berkebun. Sekalian berkebun. Jadi punya madu teran juga di rumah. Nah, ini kan juga hasil tani ya. Madu teran itu bukan berarti hasil kebun ya. Hasil madu teran itu lebih banyak gitu selain manfaatnya gitu kan. Iya, Terus iya. hasilnya bisa kita nikmati itu luar biasa lah gitu. Iya. Itu juga Artinya kan, termasuk di pekarangan ya. Teran itu bisa terus ditumbuh kembang-kembangnya katanya gitu ya. Supaya madunya ngisep itu. Oh, oke. Ada yang punya madu teran Ada Bu sih kok. di rumah di Eranggong. Oh, itu kan masih luas Eranggong. Bisa 1000 kotak itu mestinya. Tapi di depan rumahku tuh kebunnya madu teran. Oh iya, tahu itu ya. Bisa diajak masuk ke kelompok tani kan beliau kayak gitu ya. Kalau ibu-ibu ada nggak anaknya menantu atau siapa yang terlibat juga di kegiatan tani menani ini? Suami usahanya apa Bu? Enggak, kalau sekarang sih bengkel. Oh, oke. Cuman kalau untuk ngebantu ngerawat di suami. Bisa beliau nyiram tadi tumbuh gitu ya. Oh gitu. Tapi semangatnya itu gara-gara ibu duluan yang di perempuan tani atau memang beliau udah punya minat dan bakat Udah gitu. punya minat. Iya. Punya minat dari sebelum aku masuk ke perempuan tani. Minat. Emang sudah punya kebun gitu yang Udah punya. beliau lah gitu ya. Artinya Awalnya kenapa saya nanya gitu, ibu-ibu ini kan nggak mungkin sendiri gitu. Pasti dibantu anak, dibantu suami, karena namanya pekarangan. Itu Bu Suci beda memang, dia perempuan sakti gitu. Iya, nah makanya kita pengen tahu nih di 30 anggota itu ada nggak misalnya, aduh malas benar aku ndak bagus atau ndak bermanfaat. Ada Bu. No, ada juga ya seperti itu. Karena apa misalnya? Karena bosen, karena memang nggak minat. kayaknya. Nah, karena nggak minat kan tadi. Padahal sebetulnya kegiatannya udah hampir semua memang benar-benar. Sebetulnya ini kan asik gitu ya, asik nanam. Kemudian ya mungkin bagi yang nggak berminat, nanamnya nggak berminat. Kalau saya manennya berminat Bu, nanamnya enggak. Gitu. Tapi kalau kita nanam tuh memang asik. Aku saat bulan puasa ya. Iya. Subuh atau kita nanam Bu, dari tidur-tidur. Oh, nanam aja terus gitu Ngebibit. ya. Ngebibit namanya. Mana Selama bulan puasa kan Bu. soalnya. Jadi kan aku tuh ngambil itu pakai cup yang kecil-kecil gitu Bu. Sikok-sikok. Kini Iya. mendilah segini, aku pindah pula ke cup yang lebih gede. Dan Kemarin itu asik gitu ya. Termasuk sawi Sampai itu. lupa misalnya ngejerang air Iya. gitu hangus Nah, emang dan benar. sebagainya. Laki nak berangkat kerja dak di Ya, kalau karena asik memang. kalau Iya, asik satu-satu itu gitu. emang kadang-kadang jadi kerjaan yang lain jadi ini Terlupakan. Oh. Jadi dia tuh bukan kita main tabur sama aku tuh, dari ngambil ke cup kecil, cup gede pula baru pindah ke tanah. Iya. Tomat gitu juga, Iya. cabai gitu juga. Betul. Pernah divideokan nggak Bu? Pernah banyak. Ada videonya. Oh, oke. Kegiatan nih terkait kegiatan kelompok tani ini pernah nggak ada yang misalnya dibuat cerita lah gitu. Dibuat cerita. Ini kan bukan foto, mohon maaf, foto selfie gitu. Tapi kegiatan dari nanam sampai jadi sampai panen. Ya, ya ada tutorialnya juga. Ini kan Tutorial lah. betul. ini belum Belum Cerita videonya loh. belum videonya. paling Tapi foto-foto kita ada. Foto-foto sedang membibit. Cuman video pendeknya ada. Video pendeknya ada. Belum dirangkai. Konsisten enggak? Konsisten sampai ini. Hari ini kau nanam tomat, yang gede kau jual kau makan. Nanam ini kayak sok atau berhenti juga yang lain. jadi enggak Bang. Jadi kan aku tuh memang sebenarnya coba-coba juga kan. Karena aku tuh penasaran hidup ke barang Nembang sini gitu. Iya. Terus kan tanah kami kan kaulin. Oh, daerah situ ya. Iya. Lalu punya hidup. Sekali itu. Mak hidup terus Bang, mau kau tanam terus. Enggak, konsisten kalau Konsisten nanam itu. Nah, sekarang tanaman yang konsisten apa di rumahnya? Daun bawang, daun sop, Daun bawang, daun sop, tadi, keladi.
Kami Keladi butet. ngambil ini ya apa bibit keladi ini apa Papua, keladi kol dengan keladi alar yang kami pernah kami diundang di PT Chan waktu kami rakerda di Bangka itu. Rakerda HKTI. Berarti bawa balik naik pesawat. Kami gitu? enggak, kami ke kapal. Iya. Kami bawa ini apa bibitnya minta sama di PT Chan dan itu kan. jadi. Iya, dia kan mereka kan mengadakan kami lihat mereka memberikan contoh pemupukannya gitu kan, pembibitannya terus yang sudah jadi. Jadi kami ngambil bibitnya minta. Kita bawa kan masing-masing ya. Itu kami tanam di rumah. Termasuklah Coba nanti. bibit nilam, Bu ya. Bibit nilam untuk minyak wangi. Hidup kan nilam, Ibu? Hidup, cuma kami sepot. Iya, baru sepot gitu ya. Nah, ini tadi kalau mau ditumbuhkan di area yang besar gitu kan tadi karena pot-potan. Itu ada maintain yang lebih nggak? Misalnya kan tadi kan kalau yang lain cangkul gitu di apa namanya, Bu? Diberi kapor dulu gitu kan. Pernah nggak dipelajari nilam ini seperti apa? Sama lah, Bu. Sama sebetulnya. Kalau sama berarti mudah kan? Dia pakai stek, Bun. Apanya? Nilam itu, nanamnya. Stek, lagi, pakai stek lagi. Stek apapun tek, stek kan berarti lama prosesnya di. Enggak, stek ditanam. Soalnya kata yang punya yang tempat pembibitan itu bilang, aku nanya ini menanamnya pakai apa nih? Jadi bilang ini pakai stek aja hidup, Bu, katanya. Jadi yang di pontel gitu tanam lagi tanam hidup. Tapi tangan panas nggak hidup, Bu. Maksudnya? Kalau Cuaca panas. Enggak, kalau tangan panas nggak hidup. Oh gitu, ya. Nyerah. Ya apalagi kalau tangannya bawa api gitu. Iya, itu panas lagi. Langsung mati. Tapi pokoknya kalau manen tadi ya ini menarik gitu. Nah, kalau nilam tadi ya, berarti tinggi pohonnya setinggi apa nilam? Enggak terlalu tinggi. Ya, Paling kayak daun kemangi kurang lebih, Bu. Oh iya kan cuma segitu aja kan. Daun kemangi tahu nggak? Enggak. Daun kemangi, ya. Sudah tahu. Kami pernah lihat tanaman daun kemangi gitu di daerah bukan Belitung ya. Kurang lebih kayak kemangi. Kalau di Belitung kan banyak juga ya daun kemangi. Tinggi begini lah, Ibu. Oh, ini udah tinggi, Bu. Enggak, tinggi gila ini. Iya, paling segini lah ya. Segini dia, Bu. Pendek dia. Oke, nilam. Iya, nilam ini bukan tanaman yang untuk dilalap kan, bukan? Pernah nggak? Pernah Orang Jawa. Sebut dilalap. Iya, Kita lupa nanya ya. Tapi memang dia mirip kenikir. Mirip ya, kenikir mirip kan anunya. Mirip daun kenikir. Oh, gitu. Kalau sepintas memang kayak kenikir gitu. Apa misalnya kita orang Belitung tuh punya Kenikir kok. Kenikir kan Bu Jari. iya. Tapi ada mirip-mirip. Enggak ada mirip, enggak Ini jauh. kayak daun apa ya? Daun geribik-geribik kayak katakan kayak cocok bebek gitu Itu enggak? kata betul kayak daun mint. Cuman daun mint kecil. Iya. Cuman proses pun steknya kayak daun mint itu juga lah. Cara memperbanyaknya. Cara memperbanyak ya. Artinya Aku nyoba rasa dia untuk tahu di berapa. saudara, Bu, spesies. Iya. Tapi memang bukan tanaman Belitung kan? Istilahnya. Kurang tahu. Nah, ini Bun. Iya tadi. Ini. Iya ya sebenarnya. benar. Iya. Bukan daun, Kayak mint. bukan Iya. kenikir. Ada di daerah Bandung yang daunnya itu yang untuk lalap memang mirip. Waktu kita Nah, di iya, PT Chan Makanya itu. aku pikir waktu itu daun itu. Oh, kayak Kalau ming lah di nih kayak Bandung ming. itu. Kayak daun Daun mint. mint. Makanya Ada tadi di kan Bandung. daunnya Satu bisa spesies dilalap kayak. nggak gitu kan? Ada di Ternyata Bandung yang mungkin mirip begini gini. setelah diteliti tadi mungkin secara teknologi daun nilam ini ternyata banyak manfaat kan kayak Iya. gitu. Mungkin orang yang pertama kali nyoba tuh buat lalap aja tuh kan katanya kalau di daerah yang lain tidak bukan nyebut nama tempat gitu ya. Semua daun kecuali daun Iya, pintu iya. gitu Maka dimakan dimakan. gitu kan. Makanya daun nilam ini kan berarti awalannya pasti dia dimakan bukan hanya di Kayaknya banyak kayak kelor ya. Ah. Kelor itu kan dibubukin baru kemudian Iya, iya. jadi daun teh gitu kan. Nah, daun nilam kemungkinan seperti itu gitu. Karena tanaman-tanaman yang bukan rambat kan itu Iya, enggak. tumbuh satu-satu kan seperti itu ya. Oke. Ada terakhir mungkin ibu-ibu ini mungkin sudah ditunggu bapak-bapak di rumah Bu Marwati. Tadi harapannya gimana Bu tentang perempuan tani ini Bu? Saya tadi tertariknya kenapa generasi kita nih perempuan tani perempuan generasi ke depan nih kira-kira.
Ya sebenarnya sih kalau harapan saya nih selaku salah satu anggota dari perempuan tani HKTI Kabupaten Belitung, sebenarnya lebih tadi tuh ya memanfaatkan perempuannya dari jadi dari rumah tangga nih. Rumah tangga itu sebenarnya pemahaman bagi anak-anaknya nih, ini yang susahnya. Pada dasarnya mereka itu tuh ya itulah tadi. Jadi tidak ingin melihat misalnya jadi petani segala macam itu, mereka itu kurang ketertarikan, kecuali mungkin tadi kata ibu tadi misalnya jadi insinyur pertanian. Nah jadi tapi sih tidak semua sih, masih ada yang ingin terlibat di bidang pertanian ini, misalnya seperti yang di mana di Pilang itu. Jadi mereka itu ngelola itunya, anak-anaknya juga ikut terlibat. Iya, yang di Pilang itu yang nanam bawang tadi itu ya. Nah, tapi memang susah gitu kalau kita untuk ngajak generasi muda. Jadi terlepas lagi nantinya mereka itu kan jadi ibu rumah tangga nih kalau udah menikah. Nah, otomatis nanti dari rumah tangga itu kalau mereka udah berumah sendiri nih, otomatis mereka itu untuk memanfaatkan lahan sekarang. Jadi keinginan saya yang terbesar ini dari kawan-kawan kami ada 30 ini, lebih lagi mereka akan menyebar nih kemana-mana nih. Misalnya saya nih di Pangkalalang nih bisa mengajak ibu-ibu di Pangkalalang, jadi Nunung bisa mengajak kawan-kawan yang lain. Jadi dari anggota yang 30 itu bisa menyebar. Iya, gitu harapan Itu saya. yang paling penting ya. Iya, yang paling penting. Jadi biar kita ini lebih bermanfaat bagi masyarakat, khususnya perempuan gitu ya. Itu aja, Bu. Oke. Ini yang luar biasa nih, Pak Video. Bu Suci ada harapan terakhir? Ini mohon maaf, yang lain sudah ada yang mau nambahin lagi sampai ke Bu Suci gimana? Selain nak bikin tadi Selain nak bikin apa tadi tuh? ruang pameran. Iya. Galeri. Galeri bahwa di situ ada hasil-hasil dari ibu-ibu petani tadi gitu ya. Karena kan selama ini mungkin mereka banyak orang pun nggak tahu hasil tani tadi, bawang nggak tahu bahwa sudah bisa di Belitung gitu ya. Dan itu murni hasil tani dari Belitung, itu bahan dari Belitung. Kira-kira nih harapan Bu Suci terhadap kawan-kawan juga atau terhadap generasi gimana kira-kira Bu Suci? Kalau harapan saya pribadi sih untuk anggota dulu Bu ya. Iya betul. Fokus saya dulu nanam di rumah sendiri. Iya betul. Noklah kita tanam kemari dirawat. Iya. Mempanen ngajak-ngajak Kak kacang panjang. Benar ya, tolong ya kami ya diajak. Dan untuk semua perempuan di Indonesia, Belitung lah ya, sejauh-jauh Indonesia. Iya betul. Lebih baik kita nanam di perkarangan kita sendiri, walaupun itu cuman cabai, bawang, daun sop, daun bawang, Iya benar. daun sawi, daun apa aja Bu, kita demi itu kumak. Oh kumak. Nah, itu lebih mudah tumbuh. Iya, lebih mudah tumbuh ya. Bayam juga. Kalau tanah yang nakal itu. Kalau tanah kami kan nakal Bu. Iya daerah Selain situ ya. asam karena di bawahnya kaulin. Iya betul. Alhamdulillah semua itu aku coba, tapi tumbuh. Termasuk buncis ya, malah buncis baby itu yang kata orang susah tumbuh. Kita bisa panen lumayan Bu ya dengan 2 batang ya. Iya. Oke. Saya rasa Jadi diberi lagi 10.000 dah apa ya? Iya. Jangan dong gitu. Jangan gitu juga gitu ya. Enggak apa-apa deh, pulangnya aja duitnya. Oke. ya terutama itulah Bu, kita menjaga, kita sebagai perempuan menjaga ketahanan pangan rumah tangga untuk rumah tangga kita sendiri lah yang benar. Iya. Walaupun kita tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari kita untuk jangka panjangnya, tapi sendak-endaknya kita tidak ada apa-apa tuh dapatlah kita petik. Iya. Alhamdulillah. Iya. Mungkin kita ucapkan terima kasih Bu Niar, Bu Fitri, Bu Suci, Bu Nunung, Bu Warwati terutama, alhamdulillah sudah mau hadir malam ini dan berbagi cerita. Ya, tadi mungkin tampilnya secara formal gitu, kami harus disuruh nyanyi kalau tampil pakai seragamnya. Enggak, ini sebenarnya karena ini baju disuruh, resmi KB. betul, baju Kalau resmi. yang biasanya baju lapangan berwarna-warna kayak Oh Bu, biar gitu, meriah ya. gitu ya. Kan tadi orang Biar tadi ceria. nyangkanya ini ibu tani atau ibu apa gitu ya, Nah, laga-laga itu tadi, Bu. berseragam. Ini kan untuk tampil seperti Iya. ini. Kalau untuk bertani ya enggak gini Iya. gitu.
pakai terindak. Wah, nanti kita datengin pada saat panen. Iya, Makasih. karena kita kan kita jelasin lagi kita Iya. bukan Petani, tidak mesti harus petani. tidak mesti petani. Karena insya Allah Ibu-ibu kalaupun tadi rumah tangga ya, kejadian, betul. perempuan tani pun namanya akan dirubah menjadi perempuan inovasi. Oh, oke. Keren. Oke. Cerita sedikit ini, mudah-mudahan cerita sedikit. Oh ya. Cerita sedikit ini betul-betul memantik para pemirsa di podcast Kedai Pak Itam. Batang mangga buahnya lebat. Jatuh siko ke dalam perigi. Kalau nak jadi wanita hebat, yuk ngumpul di perempuan HKTI. Perempuan HKTI jadinya ya. Tanjung Pendam tempatlah makan. Makan sikit bela dipatok ayam. Selamat malam kami ucapkan. Terus tonton Kelakar Kedai Pak Itam. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.